Apabila Anda adalah penggemar Manchester United di tahun 90-an ataupun Liga Inggris di tahun yang sama, maka Anda pernah melihat David Beckham saat di Manchester United. Dia sering diam di sisi kanan lapangan dan tidak buru-buru. Dengan 1-2 sentuhan, lalu dia bisa crossing tajam ke tengah dan berubah menjadi gol. Sayap klasik yang tugasnya bukan menggocek lawan atau menusuk ke tengah, tapi fokus kirim umpan silang sempurna buat striker di kotak penalti. Dia adalah sayap klasik gelandang cross spesialis. Cross spesialis adalah salah satu playing style di eFootball Mobile. Dia selalu bermain di sayap dan tugasnya hanya menempel di sisi lapangan, jarang masuk ke kotak penalti, dengan tugas mengirim crossing kapan saja. Biasanya, ciri-cirinya mereka punya touch lofted pass yang tinggi ditambah dengan curl yang cukup tinggi. Selain itu, skill bawaan mereka biasanya memiliki skill seperti pinpoint crossing, low lofted pass, ataupun long range curler. Cross spesialis ini bukanlah tipikal dribble, meskipun dia ada di winger. Kalau Anda memberikan bola di flank, maka jangan pernah berharap cross spesialis ini bisa menembus dengan cara dribble. Fokus dia itu adalah mengirim umpan progresif. Terkadang kalau tidak ada pilihan, dia akan melakukan back pass ataupun switch ke sisi lain. Posisi aktifnya ada gelandang sayap dan juga di winger. Dan kalau dipasang di posisi lain, playing style-nya itu akan menjadi non-playing style, tetapi biasanya masih cocok. Saya akan membandingkan salah satu winger yang sering bergerak di area flank juga, yaitu prolific winger. Nah, perbedaan cross spesialis dengan prolific winger ini ada di perilaku mereka. Dibandingkan prolific winger yang suka menusuk ke dalam atau suka melakukan sesuatu yang produktif, cross spesialis ini tetap stay di sisi. Dia tidak akan pernah cut inside ataupun tidak akan pernah berebut tempat dengan striker. Saat dihimpit back, dia itu nggak panik. Malah dia akan sering geser antara ke ujung lapangan ataupun di ujung bagian dalam mendekati half space. Ini dilakukan karena sangat penting untuk mencari ruang crossing yang bersih. Sebagai catatan tambahan, karena dia bukan inverted winger seperti prolific, roaming maupun creative playmaker, pastikan ketika Anda menggunakan cross spesialis, Anda memperhatikan kaki dominannya. Apabila kaki dominannya di kanan, maka Anda memasangnya di kanan. Karena dia tidak bisa ditugaskan sebagai cut inside seperti winger yang saya sebutkan tadi. Sedangkan apabila Anda menempatkannya di sayap, yaitu left midfielder ataupun right midfielder, itu mainnya lebih deep. Dan saya akan membahas hanya di winger, karena di posisi winger ini adalah momen yang paling sering didapatkan oleh cross spesialis agar bisa melakukan crossing secara ideal. Menurut saya ada beberapa tips bisa digunakan dalam memainkan cross spesialis, terutama Anda yang baru belajar mengenal cross spesialis. Yang pertama adalah jangan asal umpan saat dia baru lari. Ingat, cross spesialis ini membutuhkan waktu untuk positioning. Tunggu dia benar-benar udah ada ruang. Ketika udah ada ruang, baru mengirimkan bola ke dia. Timing ini penting banget. Makanya di area DMF saya menggunakan orkestrator agar umpan bola yang diberikan itu lebih akurat dan lebih cepat serta presisi. Yang kedua, kalau di press oleh back, kita nggak boleh memaksa untuk menusuk. Yang pertama, back pass dulu ke belakang, biarkan dia reposition ke sisi atau ke half space. Setelah itu, baru mengirimkan umpan dari tengah. Ini lebih bagus daripada maksa crossing sambil dijaga. Biasanya akan terkena blok.
Yang ketiga, switch play ke sisi seberang saat flank itu buntu. Anda bisa menggunakan kombinasi tersebut dan memindahkan bola ke area sayap yang kosong. Winger yang di sisi seberang biasanya udah nunggu sendirian. Dan yang keempat adalah gunakan crossing yang tinggi untuk lawan low block. Misalkan, kalau lawan Anda itu banyak target bis, Anda boleh spam umpan lambung standar langsung ke striker. Dan apabila striker Anda target man, maka lebih gampang lagi untuk duel udara. Ini sangat cocok untuk lawan yang parkir bis. Yang kelima, Anda harus sering menggunakan early cross untuk lawan garis tinggi. Ketika Anda melakukan counter attack, biasanya cross spesialis ini akan langsung dari flank. Dan agar tidak terbaca oleh lawan atau lawan sudah lebih cepat untuk backup, maka Anda bisa langsung melakukan early cross agar bola bisa langsung sampai ke striker sebelum back bisa menutup. Untuk striker seperti yang saya bilang tadi, yang cocok untuk cross spesialis ini sebagai pasangan emas, itu adalah target man. Sangat cocok karena selalu melakukan duel. Selain itu, fisik dan badannya cukup besar biasanya, dan memiliki heading dan aerial superiority. Ingat, kedua skill ini paling penting saat digunakan bersamaan dengan cross spesialis. Atau kalau Anda tidak memiliki target man, maka gunakan Fox in the Box. Itu juga cocok untuk melakukan rebound dan positioning cepat di kotak penalti. Asalkan ada dua skill tadi. Bagaimana dengan goal poacher? Menurut saya, goal poacher ini kurang cocok karena mainnya lebih ke true ball, bukan duel udara. Tetapi Anda bisa saja menggunakannya apabila Anda memang cocok. Tapi menurut saya itu sangat tidak cocok. Nah, tambahan insight untuk position game user. Kalau Anda biasanya bermain lambat dengan position game dan pengen mencoba sesuatu yang baru, misalnya build up lewat sayap, tapi masih bingung, maka Anda bisa menggunakan out wide terlebih dahulu. Out wide ini bukan gaya main yang serba cepat, tapi dia itu mengajarkan Anda bagaimana cara mengeksplorasi di bagian sisi. Jadi, dia intinya build up-nya bukan di tengah, tapi build up-nya di sayap. Sehingga mulai dari rotasi ke flank, switch play, sampai bikin peluang itu semua lewat sisi. Dan Anda bisa belajar mengenai crossing di sana. Ini bisa jadi jembatan yang bagus buat Anda yang belajar transisi. Misalkan dari gaya position game dan ingin mencoba long ball counter ataupun long ball tanpa langsung kehilangan kendali permainan, maka Anda bisa start dari out wide. Nah, untuk skill minimum progression, saya akan bagikan dalam bentuk table.
Nah, di eFootball sendiri ada 4 jenis crossing utama yang bisa Anda temukan di game dan ada tutorialnya juga. Nah, agar lebih jelas lagi, saya akan membagikannya juga secara singkat di sini, sehingga Anda bisa langsung belajar. Yang pertama adalah regular cross, di mana melakukan crossing dengan tombol pass biasa. Yang kedua adalah early cross, crossing yang dilakukan sebelum pemain mencapai sisi kotak penalti. Jadi ketika crossing itu biasanya dari ujung kotak penalti paling luar, itu biasanya udah maksimal. Itu dinamakan early cross. Yang ketiga adalah low stunning cross, yang dimana crossing ini dilakukan dengan cara passing kemudian digeser ke sebelah kiri. Dan yang keempat adalah stunning curve cross, di mana Anda memencet passing dan diarahkan ke kanan. Biasanya akan dalam bentuk ungu juga. Itu dinamakan stunning cross. Nah, dulu ini meta crossing sempat booming ya, waktu Konami ngenalin 2 skill baru, yaitu edge cross dan bullet header. Edge cross ini seperti blitz curler versi umpan silang. Jadi ketika mengumpan atau mengcrossing, edge cross ini akan otomatis bolanya akan langsung menukik tajam ke bawah. Dan untuk itulah kombinasi ini sangat bagus dengan bullet header. Karena bullet header sendiri adalah heading yang benar-benar sangat kencang. Tapi sekarang meta ini mulai bergeser. Yang awalnya dari flank bergeser ke tengah. Belakangan ini muncul juga Pele dengan playing style di playing forward. Maka kemungkinan akan banyak user yang mulai memainkan through ball ke tengah lagi. Tapi buat Anda yang ingin mencari alternatif gameplay, maka cross specialist ini masih bisa jadi senjata rahasia. Mengapa? Karena banyak orang yang menggunakan header dan berhasil juga. Dan juga ini ada elemen kejutan. Cross specialist ini sebenarnya bukan pemain yang spesial karena bisa digantikan dengan non-playing style yang pandai crossing juga, seperti misalnya David Beckham versi orkestrator yang Epic Daily Box. Biasanya saya juga menemukan racikan dia ditempatkan di winger kanan, berubah menjadi winger non-playing style. Dan karena skill umpan dan stats umpannya cukup bagus dan sangat-sangat bagus untuk curlnya, maka dia bisa melakukan crossing layaknya seperti cross specialist. Tapi bagaimana dengan Anda yang tidak mempunyai kartu-kartu tersebut? Maka cross specialist bisa jadi solusi, karena di tangan pemain yang sabar dan mengerti pergerakan dari cross specialist, gaya main ini bisa jadi pembeda yang diam-diam. Apabila Anda bertemu dengan lawan yang bermain low block dan Anda melakukan build up yang lambat tapi gagal terus, main di tengah juga tertutup, maka saatnya Anda menggunakan gaya lama ini, umpan silang ke striker, menyundul, dan gol. Saya berharap video ini bisa membantu Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan sampai ketemu di video-video lain selanjutnya. Thanks for watching.